Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nopita Batubara SPD dari SMA Negeri 2 Birembayan, Aceh Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan menampilkan video rencana aksi kedua saya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, posisi duduknya diperbagus ya, dirapikan. Baik, kita langsung aja. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ini dipimpin doanya. Sebelum memulai belajar, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita untuk membuktikan kita cinta tanah air, kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Coba ini dipandu. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kira-kira kita bagaimana, anak? Hadir Hadir semua. semua. Baik, minggu kemarin kita sudah kerja kelompok. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kita. Nah, itu kita mulai pembelajarannya. Coba Siska dibaca dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model program based learning atau PBL dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan pengaruh negatif dalam berbagai aspek dan pertahanan keamanan. Kedua, melalui presentasi peserta didik mampu menunjukkan hasil identifikasi pengaruh impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator menerapkan hasil identifikasi pengaruh kemajuan impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menunjukkan hasil identifikasi pengaruh kemajuan impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita sekarang masuk ke indikator yang ini ya. Coba baca sekali lagi ini. Apa nih? Menerapkan hasil identifikasi pengaruh kemajuan impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, kita akan melaksanakan indikator ini. Ya, untuk berikutnya Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 1 maju ke depan.
berdasarkan hasil kerja kelompok kami. Satu, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dibolehkan dengan konsekuen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang diandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi telah menyandera pemerintah sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat sehingga hancurnya kepercayaan terhadap demokrasi. Sudah, itu bahan presentasinya. Coba dilempar sama teman-temannya untuk sesi tanya jawab ya. Coba ditanya sama kawan-kawannya. Ya, untuk teman-temannya silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, Siska ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana pengaruh impact terhadap NKRI? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pengaruh positif dalam bidang politik antara lain mudah informasi kebijakan pemerintah diakses, semakin berkembangnya transparansi kekuatan kebijakan, hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin mudah. Sudah paham? Sudah jelas jawabannya? Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan pengaruh negatif kemajuan Imtek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Pengaruh negatif kemajuan Imtek yang paling berbahaya bagi Indonesia yakni menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Sudah jelas jawabannya kawannya? Sudah jelas? Sudah, selanjutnya kelompok berikutnya silakan bertanya kembali. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada saat ini hampir semua orang sudah memanfaatkan jaringan media sosial seperti FB, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya untuk berbagai kepentingan. Akan ada pula orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan. Tidak jarang saat ini sering terdengar kasus penipuan, pencurian, dan sebagainya yang berawal dan integrasi di media sosial. Berkaitan dengan uraian di atas, analisiskan penyebab dan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah. Ya, pertanyaannya coba analisis dari persoalan apa itu nak? Masalah apa itu tadi pertanyaannya? Masalah media sosial ya? Ya, Penyalahgunaan media sosial? ya. Iya, coba jawab anak kami. Baik, saya akan
menjawab dari kelompok 4. Secara umum penyebabnya dikarenakan tidak digunakannya fungsi media sosial secara bijak dan baik. Kasus penipuan, penculikan dan sebagainya juga bisa bermula dari kebenaan melalui integrasi media sosial maupun dari pribadi untuk tujuan mencuri hingga dendam pribadi. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah perlunya tindakan dari pemerintah agar semua media sosial harus memiliki fitur fitur. Iya, jadi mengatasi masalah media sosial itu harus aksesnya dari pemerintah juga ya. Bagaimana fitur-fitur dari internet itu dikondisikan kepada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berpengaruh positif. Jadi itu ya pertanyaannya, ada lagi? Udah, ya coba kasih sama Ibu lembar ini hasil kajian ini dari Bu Nila ya. Ya, ini hasil karyanya udah Ibu Nila, silakan tempel di tulis itu ada lapannya ya. Kamu tempel sini ya, aku ya sini ya. Ya, tempel di sini ya. Harus persentase langsung Ibu Nila ya. Itulah yang udah ada di limit itu. Itu yang ada. Oke, inilah hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Coba ditutup dengan salam kelompok 1 ya. Demikian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok mana yang mau maju duluan? Dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sini kami sudah menguraikan beberapa pengaruh negatif dan positif impact di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pengaruh negatif impact di bidang sosial budaya. Bilang aja ilaikan karena kita dapat mengalami perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Perubahan nilai dan budaya ini sering kali belakang sana, berikut dari belakang sana, dia nampak ke depan. nilai gotong royong, antar lokal dan budaya adat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada identitas budaya suatu bangsa. B. Terjadinya globalisasi budaya. Impact juga berperan dalam mempercepat globalisasi budaya. Globalisasi budaya menyebabkan masuknya budaya asing dan berubah budaya lokal di suatu daerah. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya suatu bangsa dan merusak keberagaman budaya. Perubahan gaya hidup. Impact juga mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Misalnya, teknologi internet memungkinkan orang untuk bekerja atau berintegrasi dengan orang lain tanpa harus berada di suatu tempat. Hal ini
dapat mengubah pola hidup masyarakat, meningkatnya penggunaan teknologi dan berkurangnya integrasi sosial. Empat, menyebabkan tidak sosial. Impact dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena memperbesar sanjangan antara orang kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena teknologi yang berkembang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki akses ke teknologi tersebut, sedangkan orang miskin tidak mampu mengakses teknologi tersebut. Hal ini yang saya sampaikan. Kami membuka sesi bertanya. Apakah kelompok lain ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, sikap yang ditunjukkan antara lain: 1. Memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat demi NKRI. 3. Mempercepat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jelas? Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, Apa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dalam aspek sosial budaya dan kehidupan sehari-hari? Kami ingin menjawab dari kelompok 3. Dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya, Menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Urbanisasi. Perubahan sosial budaya terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. 2. Perubahan dalam gender. Terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan semakin aktif terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik, dan hal ini membawa perubahan dalam pola hubungan keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. 3. Perubahan nilai dan norma. Nilai dan norma-norma di masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya, semakin berkembangnya kesadaran akan perihalnya pendidikan, perubahan dalam persepsi terhadap pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam
begini. The book the best. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih. Semangat lagi kita anaknya belajarnya ya. Ya. Oke, lanjutkan kelompok 3. Silakan ke depan. 4, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pengaruh perkembangan menekan budaya konsumtif Hari ini nanti ibu nilai di rumah ibu bagikan minggu depan pada materi selanjutnya, dinamika persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba Siska dibaca dulu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Iya, berarti IPTEK dan ilmu pengetahuan itu saling berjalan, ya. Dan kita mempergunakan dengan positif, dengan nilai-nilai kearifan moral, ya, biar kita terhindar dari efek dari negatif pengaruh IPTEK, ya. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Baik, waktunya sudah habis. Untuk menutupnya kita ex-briefing kembali ya, penyegaran kembali. Coba dipimpin ini. the book the best. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran kita ini, Ibu merefleksi dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa yang kurang dari pembelajaran ini yang Ibu berikan. Apakah ada kritik atau saran? Ada? Ada. Bagus? Bagus. Atau ada penambahan yang Ibu tingkatkan dalam pembelajaran ini? Apa yang mau Ibu, yang kalian ingin Ibu tingkatkan? Gak ada, Bu. Ya, terima kasih. Berarti pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan menutup dengan doa. Coba ini kembali untuk doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang kurang dari pembelajaran Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.